Kebakaran hutan. Baiklah, kita akan membahas yang pertama, yaitu kebakaran. Kebakaran adalah suatu nyala api, baik kecil ataupun besar, pada tempat yang tidak kita kehendaki, yang menimbulkan kerugian. Hutan. Hutan adalah suatu kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan. Kawasan ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan. Kebakaran hutan yaitu kebakaran yang terjadi di kawasan hutan. Sedangkan kebakaran lahan adalah kebakaran yang terjadi di luar hutan. Kebakaran yaitu terjadi baik dengan sengaja maupun tanpa sengaja. Tipe-tipe kebakaran hutan. Ada 3 lapisan bahan bakar hutan, yaitu bahan bakar pada tajuk, permukaan lantai, dan bawah permukaan lantai. Biasanya kebakaran dimulai dengan kebakaran permukaan, nantinya dapat merembet menjadi kebakaran tajuk, dan seterusnya. Ada tipe kebakaran hutan, yaitu 1. Kebakaran bawah. Pada tipe ini, api membakar bahan-bahan organik yang terdapat di bawah sereseh seperti humus, gambut, serbuk gergaji, akar pohon, ataupun kayu yang sedang melapuh. Sifat bahan bakar ini yang bertekstur halus, padat, dan lepas menunjang kebakaran dalam arti membara, jadi bukan menyala. Bahan bakar organik ini dapat membara apabila kadar airnya kurang dari 20%, dan bila sudah membara dapat dalam waktu lama menghasilkan reaksi yang menimbulkan panas. Kebakaran bawah terjadi antara humus dengan tanah mineral, yang efek pemanasannya pada pangkal akar dapat mematikan kambium kayu. Pengaruh angin dan faktor luar adalah relatif kecil, terutama pengaruh angin terhadap penjalaran. Bentuk penjalaran pada kebakaran ini berupa lingkaran yang jalan sangat lama. Teknik pemadaman kebakaran ini yaitu secara tidak langsung dengan membuat sekat bakar berupa parit ataupun lapisan tanah mineral. 2. Kebakaran permukaan. Api membakar bahan-bahan organik dan vegetasi di atas lantai hutan, yaitu sereseh, tumbuhan bawah, anakan pohon, dan lain-lain. Bentuk nyala api adalah seperti api unggun, di mana angin memainkan perannya dalam penyebaran kebakaran ini. Bentuk jalaran adalah lonjong ke satu arah menuju arah angin. Kebakaran tajuk. Peristiwa kebakaran tajuk merupakan peristiwa kebakaran yang besar dan biasanya merupakan akibat dari penjalaran kebakaran permukaan. Namun tidak selalu demikian, karena dapat saja kebakaran tajuk terjadi secara terpisah, misalnya akibat sambaran petir. Bahan bakar potensial adalah tajuk, pohon dengan ranting-ranting dan cabang pohon. Pengaruh angin pada kebakaran tajuk sangat berarti dalam menentukan penyebaran api. Bentuk jalaran api adalah lonjong ke satu arah, sesuai dengan arah angin seperti pada kebakaran permukaan. Materi selanjutnya, penyebab dan dampak dari kebakaran hutan. Penyebab kebakaran hutan disebabkan oleh
dua faktor. Faktor pertama adalah faktor alam, dan faktor kedua adalah ulah manusia yang tidak terkontrol. Faktor alam seperti pengaruh El Nino menyebabkan kemarau panjang hingga tanaman menjadi sangat kering. Hal ini menjadi bahan bakar yang potensial jika terkena api yang berasal dari batu bara yang muncul di permukaan entah dari mana saja. Peristiwa kebakaran hutan di Indonesia pada tahun 1997 hingga 1998 dan pada tahun 2002 hingga tahun 2005 menghasilkan asap yang juga dirasakan oleh masyarakat Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam, dan juga mengakibatkan terganggunya hubungan transportasi udara antar negara. Adapun faktor dari penyebab kebakaran hutan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, faktor alami. Analisis terhadap arang dari tanah Kalimantan menunjukkan bahwa hutan telah terbakar secara berkala dimulai setidaknya sejak 17.500 tahun yang lalu. Kebakaran besar kemungkinan terjadi secara alami selama periode iklim yang lebih kering dari iklim saat itu. Catatan tertulis 1 abad yang lalu dan sejarah lisan dari masyarakat yang tinggal di hutan membenarkan bahwa kebakaran hutan bukan hal yang baru lagi bagi masyarakat Indonesia. Faktor alami lainnya karena tersambar petir, aktivitas vulkanis, dan ground fire karena kemarau terlalu panjang, muncul panas dari lapisan dalam tanah. Faktor yang kedua, membakar hutan untuk pembukaan lahan. Masyarakat dan beberapa bidang industri seringkali menggunakan api untuk membuka lahan baru, baik untuk pertanian maupun untuk perkebunan, membutuhkan biaya yang tinggi dalam persiapan lahan. Akhirnya, metode pembakaran hutan dilakukan karena murah dari segi biaya dan efektif dari segi waktu, serta hasil yang dicapai cukup memuaskan untuk pertanian. Faktor yang ketiga adalah illegal logging. Illegal logging atau pembakaran hutan liar menghasilkan lahan-lahan kritis dengan tingkat rawan yang tinggi. Api yang tidak terkendali secara mudah merambat ke area hutan-hutan kritis tersebut. Pembakaran liar sering meninggalkan sisa berupa daun, cabang, dan ranting yang kering, yang semakin lama bertambah dan kemudian menumpuk di kawasan hutan. Pada musim kemarau, daun-daun tersebut akan mengering dan berpotensi menyebabkan kebakaran hutan yang baru. Faktor selanjutnya, perambahan hutan. Penyebab kebakaran hutan selanjutnya yakni perambahan hutan atau migrasi penduduk dalam kawasan hutan. Tidak banyak disadari oleh banyak pihak akibat kebutuhan hidup masyarakat yang meningkat dan bertambahnya jumlah keluarga. Hal tersebut menuntut masyarakat untuk menambah luasan untuk lahan garapan. Faktor yang kelima adalah kebutuhan pakan ternak. Kehidupan masyarakat sekitar kawasan hutan sebagian besar memiliki ternak dan pengembalaan sebagai salah satu usaha sampingan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kebutuhan HMT atau hijauan makanan ternak dan area pengembalaan harus terpenuhi guna mendapatkan kualitas rumput yang bagus dan mempunyai tingkat palatabilitas yang tinggi. Biasanya masyarakat membakar kawasan padang rumput yang sudah tidak produktif lagi. Setelah area padang rumput tadi terbakar, maka akan tumbuh rumput-rumput baru dengan kualitas yang tentunya akan lebih bagus, kandungan dan gizinya juga tinggi. Namun ternyata rawan terhadap hutan di sekitarnya untuk ikut terbakar. Faktor selanjutnya atau faktor keenam adalah rasa kecewa terhadap sistem pengelolaan hutan. Berbagai konflik sosial kerap kali muncul di tengah masyarakat kawasan hutan.
Salah satunya ada rasa tidak puas dan kecewa terhadap pengelolaan hutan yang terkadang memicu untuk bertindak anarkis tanpa memperhitungkan kaidah konversi maupun hukum yang ada. Faktor yang terakhir adalah penyebab lain. Penyebab kebakaran hutan lain akibat ketidaksengajaan karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya api. Contohnya, ketika berinteraksi dengan hutan, kebiasaan masyarakat mencari rotan sambil merokok. Secara tidak sadar membuang puntung rokok dalam kawasan hutan yang memiliki potensi bahan bakar melimpah, sehingga terjadilah kebakaran hutan. Menurut seorang kepala suku di Pulau Rupat, Riau, pernah ada kejadian kebakaran hutan akibat pantulan dari sampah botol kaca. Terik panas dan kemarau berbulan-bulan membantu proses kebakaran hutan terjadi. Yang selanjutnya adalah dampak dari kebakaran hutan. Dampak pertama adalah dampak pada keanekaragaman hayati. Kebakaran dianggap sebagai ancaman potensial terhadap pembangunan berkelanjutan karena dampaknya langsung pada ekosistem, kontribusinya terhadap emisi karbon, dan dampak pada keanekaragaman hayati. Hutan yang terbakar akan sulit dipulihkan seperti sedia kala. Hilangnya tumbuh-tumbuhan menyebabkan lahan terbuka sehingga mudah erosi dan tidak kuat lagi menahan banjir. Pohon-pohon hujan tropis membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bisa panen, dan komunitasnya yang kompleks tidak mudah digantikan bila terlanjur rusak. Dampak yang kedua adalah kerugian besar. Kerugian besar yang diderita akibat kebakaran hutan di Indonesia mengakibatkan degradasi hutan dan deforestasi menelan biaya sekitar 1,6 miliar US dollar. Kerugian akibat kebakaran tersebut kemungkinan jauh lebih besar lagi karena perkiraan dampak ekonomi bagi kegiatan bisnis di Indonesia. Tidak hanya dari segi uang, namun juga kerugian dari segi lain seperti kesehatan, transportasi, kayu, kematian, pohon, bangunan, kebun, biaya pengendalian, dan sebagainya. Selanjutnya, hampir setiap tahun fenomena kebakaran hutan terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Selain mengganggu perputaran ekonomi, dampak yang paling buruk dari kebakaran hutan yakni menimbulkan masalah kesehatan seperti sesak nafas dan ispa seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kebakaran hutan harus dicegah sedini mungkin agar tidak semakin meluas. Untuk itu diperlukan upaya pencegahan. Berikut tips bagaimana menghindari kebakaran hutan. Yang pertama yaitu hindari membakar di area hutan. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, ada baiknya untuk menghindari membakar rumput ataupun apapun yang dapat berpotensi api menjadi besar. Dan baiknya saat membakar, ditunggu hingga api sampai padam. Kemudian yang kedua, memantau titik api. Titik api di Indonesia sangat banyak, terutama di Provinsi Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Oleh sebab itu, harus ada pengawasan ketat di titik-titik rawan kebakaran. Kemudian yang ketiga, melakukan patroli dan pengawasan lebih ketat. Melakukan patroli di kawasan hutan dilakukan oleh instansi terkait seperti polisi hutan. Rutin melakukan patroli dan pengawasan bisa mengurangi kebakaran hutan, terutama jika dilakukan ketika musim kemarau. Yang keempat, mendeteksi kebakaran hutan dan lahan sedini mungkin. Mencegah kebakaran bisa dengan mendeteksi dari mulai kecil, sehingga sebelum membesar api bisa langsung dipadamkan
Dan langkahnya sebagai berikut, yaitu mendirikan menara pengawas dengan jarak pandang jauh yang dilengkapi sarana deteksi seperti teropong dan juga sarana alat komunikasi. Kemudian membuat pos jaga di sekitar area tanaman dan juga di kawasan perbatasan dengan penduduk ataupun di dekat lahan usaha. Selanjutnya memanfaatkan dengan baik data satelit terkait cuaca dan juga titik api di kawasan hutan. Selanjutnya yaitu upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan. Sejak kebakaran hutan yang cukup besar terjadi pada tahun 1982 sampai 1983 yang kemudian diikuti rentetan kebakaran hutan beberapa tahun berikutnya. Sebenarnya telah dilaksanakan beberapa langkah, baik bersifat antisipatif atau pencegahan maupun penanggulangannya. Upaya pencegahan. Upaya yang telah dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan yaitu antara lain, pertama, memantapkan kelembagaan dengan membentuk subdirektorat kebakaran hutan dan lembaga non-struktural berupa Pusda atau Karhutnas, Pusda Karhutda, dan Satlak, serta brigade-brigade pemadam kebakaran hutan di masing-masing HPH dan HTI. Yang kedua, melengkapi perangkat lunak berupa pedoman dan petunjuk teknis pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan. Yang ketiga, melengkapi perangkat keras berupa peralatan pencegah dan pemadam kebakaran hutan. Yang keempat, melakukan pelatihan pengendalian kebakaran hutan bagi aparat pemerintah, tenaga, BUMN, dan perusahaan kehutanan serta masyarakat sekitar hutan. Yang kelima, kampanye dan penyuluhan melalui berbagai apel siaga pengendalian kebakaran hutan. Yang keenam, yaitu pemberian pembekalan kepada pengusaha yang tersebut yaitu HPH, HTI, perkebunan, dan transmigrasi, Kanwil Depkhut, dan jajaran Pemda oleh Menteri Kehutanan dan Menteri Negara Lingkungan Hidup. Selanjutnya, dalam setiap persetujuan pelepasan kawasan hutan bagi pembangunan non-kehutanan selalu disyaratkan pembukaan hutan tanpa bakar. Berikutnya yaitu peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan. Upaya pencegahan dan penanggulangan yang telah dilakukan selama ini ternyata belum memberikan hasil yang optimal, dan kebakaran hutan masih terus terjadi pada setiap musim kemarau. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kemiskinan dan ketidakadilan bagi masyarakat di pinggiran atau dalam kawasan hutan. Kemudian kesadaran semua lapisan masyarakat terhadap bahaya kebakaran masih rendah. Kemampuan aparatur pemerintah khususnya untuk mengkoordinasi, memberikan penyuluhan untuk kesadaran masyarakat, dan melakukan upaya pemadaman kebakaran semak belukar dan hutan masih rendah. Selanjutnya, upaya pendidikan baik formal maupun informal untuk penanggulangan kebakaran hutan belum memadai. Hasil identifikasi dari serentetan kebakaran hutan menunjukkan bahwa penyebab utama kebakaran hutan adalah faktor manusia, dan faktor yang memicu meluasnya area kebakaran adalah kegiatan perladangan, pembukaan HTAI, dan perkebunan, serta konflik hukum adat dengan hukum negara. Maka untuk meninggalkan efektivitas dan optimasi kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan perlu upaya penyelesaian masalah yang terkait dengan faktor-faktor tersebut. Di sisi lain, belum efektifnya penanggulangan kebakaran disebabkan oleh faktor kemiskinan dan ketidakadilan. Rendahnya kesadaran masyarakat, terbatasnya kemampuan aparat, dan minimnya fasilitas untuk penanggulangan kebakaran. Maka untuk mengoptimalkannya, upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan di masa depan antara lain yaitu melakukan pembinaan dan penyuluhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pinggiran atau dalam kawasan hutan, sekaligus berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahayanya kebakaran hutan dan semak belukar. Yang kedua yaitu memberikan penghargaan terhadap hukum adat seperti hukum negara atau merevisi hukum negara dengan mengadopsi hukum adat.